Apa sih itu kerukunan? Menurut KBBI, kerukunan merupakan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keragaman dalam kehidupan sosial, baik budaya, etnis, maupun agama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kerukunan itu kondisi atau situasi di mana orang-orang hidup bersama dengan damai dan saling menghargai satu sama lain. Ini berarti orang-orang saling bekerja sama, tidak ada pertengkaran yang serius, dan ada perasaan persahabatan di antara mereka. Hubungan toleransi dengan konsep kerukunan. 1. Toleransi sebagai dasar kerukunan. Tanpa toleransi, sulit untuk mencapai kerukunan, karena perbedaan yang alami dalam masyarakat dapat menjadi sumber konflik. Yang kedua, toleransi mencegah konflik. Toleransi yang tinggi dapat mencegah terjadinya konflik. Ketika orang-orang dapat mengatasi perbedaan mereka dengan sikap toleransi, mereka lebih cenderung menjaga hubungan yang damai dan menghindari konflik yang dapat merusak kerukunan. Yang ketiga, kerukunan membangun dan memperkuat toleransi. Yang keempat, kombinasi tindakan dan sikap positif. Toleransi melibatkan menerima perbedaan, sementara kerukunan melibatkan tindakan positif dan kerjasama. Jadi kombinasi keduanya memungkinkan masyarakat untuk berkembang dalam lingkungan yang penuh rasa hormat dan harmonis. Jadi, kesimpulannya, toleransi dan kerukunan saling melengkapi satu sama lain. Agama Buddha itu ada konsep yang namanya Brahma Vihara. Jadi Brahma Vihara ini memiliki 4 sifat luhur yang menjadi dasar toleransi dalam Buddhisme. Dengan memahaminya, toleransi akan tumbuh dalam diri kita. Jadi dalam konsep ini mengacu pada semua orang berhak untuk memeluk agama mereka masing-masing tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain. Berikut saya tampilkan beberapa sutta Buddha yang terkait dengan kerukunan. Salah satunya adalah Upali Sutta. Upali Sutta ini menceritakan tentang Upali yang merupakan murid dari seorang guru ternama. Ia diminta dialog dengan Sang Buddha. Namun, pada akhir dialognya, di dalam hatinya malah timbul keyakinan dengan ajaran Buddha dan memohon agar Buddha berkenan menerimanya sebagai murid. Sang Buddha bukannya langsung menerima beliau, tapi malah menganjurkan Upali untuk mempertimbangkan keputusannya kembali. Sang Buddha menolak permintaan Upali sampai 3 kali, dan sampai ketiga kalinya, akhirnya Buddha baru bersedia menerima mereka dengan syarat agar ia tetap menghormati bekas agamanya dan tetap menyokong mantan gurunya. Jadi, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa Upali Sutta itu merupakan sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk bersikap toleransi terhadap ajaran yang lain. Nah, sutta selanjutnya itu adalah Kalama Sutta. Jadi, sutta ini berisi tentang penerapan sikap ehipasiko yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam menerima ajarannya. Sutta ini mengajarkan kita untuk datang, lihat, dan buktikan sendiri ajarannya. Nah, Kalama Sutta ini merupakan suatu sutta yang merupakan ajaran yang bebas dari fanatisme, keyakinan membabi buta, dan intoleransi. Dari pembahasan Kalama Sutta mengajarkan kita ketika mendengar, melihat, membaca, menyaksikan, jangan mudah percaya, tapi harus diteliti, dimengerti, dipahami, dan dipraktikkan sendiri. Sampai kita tahu kalau ini memang mengarah pada hal yang baik dan memuaskan. Nah, tahukah kamu kalau konsep kerukunan itu sendiri ada termuat loh di Prasasti Asoka? Nah, jadi dalam Prasasti Asoka itu berisi, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, kita itu harus menghargai dan menghormati agama orang lain. Dengan berbuat demikian,
kita telah membantu mengembangkan agama kita sendiri dan menguntungkan agama orang lain. Namun, jika kita berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri dan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain, semata-mata karena didorong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan berpikir, bagaimana ya caraku dapat memuliakan agamaku sendiri? Nah, dengan berpikir dan berbuat demikian, ia malah merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunan lain dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran orang lain. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan bahwa kita harus saling menghormati dengan pemeluk agama yang lain. Kerukunan hidup beragama itu kondisi bagi semua golongan agama agar dapat hidup bersama-sama secara damai, tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan hidup antar umat beragama adalah salah satu ajaran agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ketidakrukunan antar umat beragama itu dapat menghasilkan berbagai ketidakharmonisan di kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, kerukunan antar umat beragama dapat tercapai apabila semua orang dapat bersikap sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Terciptanya kehidupan yang harmonis dapat berdampak positif loh pada kehidupan bermasyarakat. Kerukunan antar umat beragama sangat penting diwujudkan. Nah, jadi apa sih manfaatnya menjalin kerukunan antar umat beragama? Yang pertama itu menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar umat beragama. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan negara. Yang keempat, mengembangkan rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, menghindari terjadinya perpecahan. Yang keenam, mudah bekerja sama dengan orang lain. Jadi, dari semua penjelasan saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa toleransi sangatlah diperlukan dalam kehidupan beragama. Jadi, toleransi yang dimaksud bukanlah hanya toleransi antar sesama umat beragama, namun kita juga wajib mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama yang lain. Jadi, toleransi antar umat beragama itu ungkapan yang digunakan dalam konteks sosial, budaya, dan agama untuk menggambarkan sikap yang melarang diskriminasi terhadap kelompok yang beragam dalam suatu komunitas. Nah, toleransi beragama itu mengacu loh pada kesediaan seseorang untuk bertoleransi dan memungkinkan pemeluk agama lain menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran dan ketentuan agama yang dianutnya. Jadi setiap orang itu harus memiliki kebebasan untuk memeluk agama pilihannya sendiri. Toleransi beragama itu adalah suatu sikap terbuka seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran dan ketentuan agamanya masing-masing. Jadi, semua orang itu berhak memeluk agama yang ia percayai ya, tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain. Dan toleransi ini merupakan faktor pendukung terpenting dalam kerukunan. Jadi, tanpa adanya toleransi itu tidak akan terciptanya suatu kerukunan. Begitu pula dengan tanpa adanya kerukunan, tidak akan terciptanya suatu toleransi.